aja. Kabar bro. Bentar, mana kamera gua? Wah, sekali lagi gua dapat rezeki. Ketemu siapa? Halo. Ketemu Bonding Adventure. Gunung Gede. Gunung Gede. Wah, Sepi pokoknya mantap. bro, ternyata rezeki gua lagi. Minggu yang lalu gua keselamat ketemu Uki. Sekarang gua ketemu dia. Lu berapa orang? Berdua doang. Oh, berdua doang. Oke bro, apa kabar? Siap. Sip, nih kameramennya. Gokil. Kita baru mau makan sahur. Kita udah bangun dari jam 3 sebenarnya, cuman karena kita setup dulu kan. Tadi sebelumnya kita di sana. Selesai makan, kita masih ada dessert nih teman Bi. Kita bawa puding. Harusnya dimakannya malam. Cuma karena malam cuacanya kayak gitu, terus saya udah ngantuk banget. Akhirnya nggak kita makan. Kita makannya sekarang subuh-subuh. Selamat pagi teman Bi. Gimana puasa kalian, masih lancar? Omong-omong, saat syuting video ini sekarang tuh hari ke-21 Ramadan ya. Gak tahu nanti tayangnya apakah masih di bulan puasa atau malah udah kelewat ya. Tapi saya usahakan ngeditnya secepat mungkin biar bisa tayang sebelum Lebaran. Jadi di pendakian kali ini kita mau naik ke Gunung Gede. Ini pendakian perdana di bulan puasa tahun ini. Kita mau nyoba naik gunung lagi puasa. Kalau tahun kemarin saya nyoba naik gunungnya ke Papandayan yang treknya emang nggak terlalu berat. Nah kalau sekarang kayaknya tingkat kesulitan atau levelnya lebih berat ya dari Gunung Papandayan. So, bagaimana kelanjutan videonya? Tetap ikutin perjalanan kita yang nafasnya udah ngus-ngusan. Ini di awal start emang vegetasi terbuka dan cukup menanjak, jadi lumayan bikin ngap. Lanjut, nonton Mbak. Tepat 35 menit kita sampai di pos ojek atau pos 1 ya. Tapi sorry nih kalau misalkan gambarnya tiba-tiba berubah jadi mode solo cam. Barusan tuh kita jalan berapa meter, tiba-tiba gimbal saya bermasalah, makanya nggak bisa dipakai. Jadi kameranya ganti ke mode tripod. Ada-ada aja ya, trouble. Ini masih jam 10, jam 9.37. Padahal tadi pas di base camp tuh cuaca cerah banget, sekarang udah turun kabut. Yuk, lanjut. Tepat 1 jam 9.57. Ini pos 1, sorry tadi bukan pos 1 yang di bawah itu ya. Itu cuma batas ojek, pos batas ojek. Nah ini baru beneran pos 1. Nah ini tuh yang Gapura, yang kemarin waktu gempa Cianjur yang roboh.
Nah ini nih. Sebelumnya di sini ada gapura. Sekarang udah roboh. Dan ngomong-ngomong ini malah udah turun gerimis. Bagaimana kumaha? Ini sepi banget ya. Nggak ada satupun pendaki. Nggak tahu di atas apa ada orang atau enggak. Biasanya di sini tuh apalagi kalau weekend udah pasti penuh. Ya, sekarang mah sepi. Ada shelter lagi nih guys. Ini kayaknya pos bayangan 2. Omong-omong, kita bingung dialog bahas apaan ya. Bahas informasi tentang seputar Gunung Gede kayaknya udah basi ya, udah banyak banget yang bahas, yang nge-review. Kalau kita ngasih tips mendaki gunung saat bulan puasa kayaknya kita udah pernah juga. Jadi kalian tinggal tonton aja di tapi kayaknya video itu tayangnya di channel Daulagiri deh kayaknya. Iya, yang tahun kemarin tuh tayangnya di channel Daulagiri. Jadi kalau misalkan sekarang bikin tips lagi, tips ala-ala, masih bisa lah ya. Walaupun sebenarnya kita bikin tipsnya itu cuma bullshit, omong kosong doang, cuma teori doang, karena pada prakteknya kita juga nggak ngelakuin gitu. Nanti kita bahas ya satu persatu tipsnya. Kira-kira apa aja. Ya paling enggak insight aja, informasi buat teman-teman. Mau diikutin syukur, enggak juga sih nggak apa-apa. Lagi pula saya rasa jarang juga sih orang yang naik gunung saat puasa. Paling berapa persen gitu. Lebih enaknya nanti habis lebaran. Rame pastinya di mana-mana. Kita sampai pos 2 nih teman Bi. Nih shelternya nih. Sekarang jam berapa ya? Jam 10.28. Berarti hampir 1 jam. Tadi kan tepat jam 10 di pos 1. Sekarang 10.28. Rute dari base camp pos 1 lumayan jauh. Dari pos 1 ke pos 2 agak dekat. Pos 2 ke pos 3 agak dekat. 3 ke 4, 4 ke 5 tuh panjang. Jadi siap-siap ya. Alhamdulillah nih cuaca udah mulai kebuka lagi. Nah, daripada kita boring ya, teman-teman juga cuma ngelihat saya jalan doang sambil kita jalan. Jadi kita sambil masuk tips yang pertama. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba naik gunung di bulan puasa, cobalah berangkat paling enggak di minggu kedua setelah puasa gitu. Jadi jangan awal-awal langsung berangkat naik gunung, karena tubuh kita kan harus terbiasa dulu dengan pola makan kita saat puasa dengan tidak puasa, beda banget kan. Nah, sambil mempersiapkan itu mungkin di minggu 1 atau di minggu kedua kita bisa sambil olahraga kecil-kecilan dulu tuh. Jadi ketika kita bener-bener naik gunung, fisik kita selain udah terbiasa, udah adaptasi dengan momen puasa, ya tubuh kita juga udah
Siap, udah ready. Jadi itu tips yang pertama. Nanti lanjut ke tips yang kedua ya. Kita pelan-pelan aja, dikit-dikit. Sekarang kita masuk ke tips yang kedua ya teman Bi, yaitu pilihlah rute gunung yang treknya tidak terlalu berat alias ringan. Walaupun sebenarnya untuk tips ini kayaknya agak kontradiktif ya dengan apa yang kita lakukan sekarang, karena gunung gede ini ya bisa dibilang middle sih. Dibilang berat-berat banget enggak, tapi bukan yang ringan-ringan banget juga enggak. Kalau yang gunung ringan itu kalau menurut saya kayak Gunung Papandayan, Gunung Prau, Gunung Andong. Tapi kalau Gunung Andong kayaknya sekarang tutup sih selama Ramadan itu. Kalau Gunung Papandayan kita kan udah yang tahun kemarin. Gunung Prau mungkin tahun depan. Semoga kalau masih ada umur ya. Ya itu balik lagi tadi kenapa pilih rute yang tidak terlalu berat, karena ya nggak bisa dipungkiri pada saat puasa kan kondisi fisik kita beda lah dengan di luar bulan puasa atau ketika kita sedang tidak puasa. Jadi makanya pilihlah rute-rute gunung yang tidak terlalu berat gitu ya. Ngomong-ngomong sekarang saya nggak sendirian ya, ada kameramen, jadi berdua. And how do you swell the ocean and sink it down? Looks your face this side around, folds your ghost light on this old town, and I see you now. Sampai pos 3 11.37, berarti 1 jam lebih 7 menit. Lumayan jauh, lumayan bikin ngap, tapi ini belum seberapa karena yang benar-benar ngap tuh nanti 4 ke 5, 3 ke 4 juga udah mulai sih. Nah jadi sekarang tuh kita bareng ada teman-teman tuh Akam si A-nya orang Cianjur, berdua mereka tektokan. Ngabuburit kan? Ngabuburit. Ngabuburitnya nekat. Ngabuburit yang sangat gabut, luar biasa mereka. Sangat ekstrim. Berarti tektokan kan? Tektok. Pulang lagi sore. Mantap, mantap. Estimasi seberapa jam kan? Sekitar 3 sampai 4 jam kalau tadi mulai
rata-rata di bawah jam 9-an. 3 sampai 4 jam. Nyantai berarti itu tanya. Nyantai. 4 jam nyantai. 3 jam lari. 3 jam lari. 3 jam. Siap ah. Ya kita mah apa tuh? Sambil gendong gerir. Mau diledekin ya? Ulah cicorik. Oke, kita lanjut ke tips lainnya ya, yaitu bawalah perlengkapan seefisien mungkin, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban bawaan kita. Karena ini hubungannya seperti yang sudah saya jelasin tadi, di saat kita sedang berpuasa, otomatis tenaga kita juga sedikit berkurang. Makanya bawalah perlengkapan-perlengkapan yang esensial saja. Perlengkapan pendukung seperti kursi, meja, ya hal-hal seperti itu dilupakan dulu deh jika teman B berminat ingin membawanya. Atau kalau sekarang itu kan lagi tren pendakian yang mengusung konsep ultralight tuh. Nah, kalian bisa banget menerapkan konsep tersebut. Tapi lagi-lagi tips ini nggak berlaku untuk pendakian saya saat ini. Karena omong-omong carry saya lumayan berat. Bobotnya 15 hampir 16 kiloan. Cuma ya itu tadi, saya kan melakukan pendakian ini untuk membuat konten. Yang mana untuk menunjang konten tersebut supaya terlihat estetik, saya perlu yang namanya properti. Jadi kalaupun toh sekarang bawaan saya lumayan berat, ya ini salah satu resiko dari pekerjaan saya. Tips yang keempat, pilihlah gunung yang ada sumber airnya. Selain akan sedikit meringankan beban bawaan kita, karena kita tidak perlu membawa air minum terlalu banyak, pertimbangan lainnya yaitu adalah air untuk kita berwudu. Karena sebagai seorang muslim, percuma kita menjalankan ibadah puasa jika kita tidak melakukan atau mendirikan sholat wajib yang 5 waktu. Dan seperti yang kita tahu, ketika kita hendak melakukan sholat, kita kan harus berwudu dulu. Walaupun kalau memang tidak ada air, kita masih bisa menggantinya dengan cara tayamum. Tapi jujur, buat saya sendiri, khusus selama bulan Ramadan ini sebisa mungkin untuk tetap berwudu. Makanya kalaupun toh kita akan mendaki gunung, maka dipilihlah gunung yang memang ada sumber airnya. Dan karena di Gunung Gede ini atau di alun-alun Surya Kencana sumber airnya cukup melimpah, makanya saat ini Gunung Gede saya pilih menjadi gunung yang saya daki. Pos 4 Manbi, Lawang Saketeng. Barusan tuh, bukan barusan sih, emang dari tadi turun kayak gerimis gitu dari bawah sebenarnya. Cuman pas barusan yang menjelang mau nyampe ke sini tuh si gerimisnya lumayan agak gede, jadi kita pakai jas hujan. Tapi ya itu cuma prank-prankan doang. Sekarang udah nggak ada lagi, masih ada sih, cuma dikit. Tapi sekarang 12.45, 45 menit, 3 ke 4. Ini tuh saya tenaganya habis, ngantuk banget, malam nggak bisa tidur cuma nggak nyampe sejam. Giliran sekarang ngantuk banget, nggak kuat, nggak ada tenaga. Andai udah nyampe di Surken langsung tidur, tapi masih lama, kayaknya 1,5 jam lebih dari sini. Oke, tinggal yang beratnya 4 ke 5.
Selanjutnya untuk tips yang kelima, yaitu mendakilah bareng teman yang sama-sama menjalankan ibadah puasa. Alasannya selain kita lebih tidak mudah tergoda untuk membatalkan puasa kita, tapi alasan utamanya adalah ritme pendakian kita akan sama. Karena kalau kita jalan bareng yang satu orang puasa, yang satu orang tidak puasa, kondisi fisik dua orang tersebut pasti akan beda. Otomatis ritme pendakiannya pun akan beda juga. Tapi kalau kita memang harus jalan dengan orang yang tidak puasa, usahakan orang tersebut bisa benar-benar ngertiin kita. Selain ritme jalannya harus menyesuaikan dengan ritme jalan kita, ya harusnya orang yang tidak berpuasa bisa nge-backup orang yang sedang berpuasa. Salah satunya adalah dalam hal urusan bawaan. Sementara untuk tips yang keenam, sekaligus tips yang terakhir dari saya, siapkan atau bawalah makanan yang bergizi. Di sini saya bilang makanan bergizi ya, bukan makanan mahal. Karena makanan bergizi tidak harus mahal. Begitupun sebaliknya, makanan mahal belum tentu juga bergizi. Yang terpenting bisa memenuhi tubuh kita dari asupan serat, protein, dan tentunya karbohidrat. Seperti contoh, kita bisa membawa sayuran, telur, tempe, dan juga sedikit buah-buahan. Memang sih kita harus lebih effort untuk nyiapin dan juga memasaknya jika dibandingkan dengan mie instan misalnya. Tapi buat teman bi yang gemar sekali membawa mie instan saat naik gunung, mungkin di saat sedang bulan puasa ini kalian simpan dulu deh hasrat untuk membawanya. Karena selain tidak bisa memenuhi asupan nutrisi kita, mie instan juga banyak mengandung MSG. Yang dimana jika kita mengkonsumsinya, kita bawaannya bakal ngerasa haus terus. Itulah yang akan membuat puasa kita terasa menjadi lebih berat. Yo, finally teman bi, pukul 14 lebih 9 menit, jam 2 lebih, akhirnya kita sampai. Sumpah barusan tuh pas jalan ngantuk banget. Bahkan tadi pas istirahat di pos bayangan 4 itu sempet tidur dulu karena emang saking ngantuknya. Jadi lemes tenaganya itu bukan karena pengen makan ya, tapi lebih ke pengen ngantuk. Saya nggak ngerasa haus sama sekali, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi ngantuk. Kayaknya sekarang kita langsung ke arah tengah sih, alun-alun tengah, pasang tenda, biar bisa istirahat. Yuk. So many years, tons of fear. No wonder I trembled and laid on my knees. I tried to survive, now I'm alive. Oh, I can feel the sun in my eyes. Yes, I'm weightless. Yes, I'm weightless. I'll be in your dream, sing through the wind, feel it around you, come on in.